Menurutmu, bagaimana suasana di departemenmu? Lumayan baik kok. Nggak ada masalah sama sekali? Luke Hwan. Mustahil nggak ada masalah. Aku udah lihat data personal kalian. Catatan personal, Departemen Penjualan. Kuarter lalu, beberapa staf kunci di departemenmu mengundurkan diri. Pasti ada alasan di balik ini. Aku panggil kamu ke sini karena kita pernah bekerja sama. Bisa dibilang kita udah kenal dekat. Orang dekat harusnya ngobrol dengan jujur. Kamu nggak perlu khawatir. Gimana ya? Mungkin karyawan level bawah masih merasa agak nggak adil. Kenapa? Beberapa karyawan merasa yang kerja keras malah nggak diperhatikan, sementara yang pandai bicara dan jago menjalin hubungan malah cepat naik jabatan. Banyak karyawan yang ingin serius bekerja, jadi nggak berani menyampaikan pendapat berbeda. Hatinya merasa tertekan. Lagi, masih ada apa? Ada beberapa rumor tentang Anda dan Direktur Bao di perusahaan. Rumor apa tentang kami? Ada yang bilang proyek Sueyu Huayang itu. Anda memilih naskah Direktur Bao karena Anda dan Direktur Bao punya hubungan khusus. Kamu percaya? Aku nggak percaya. Kenapa? Anak Dr. Liu. Nggak mungkin. Terima kasih. Sebenarnya, aku harus minta maaf ke kamu dan istrimu. Waktu itu aku nggak seharusnya menyuruh ibuku pergi dengan cara seperti itu. Aku sedih dan menyesal setelah dia pulang. Kupikir dia pasti sangat bahagia di rumah kalian. Kalian juga memberinya penghormatan yang layak. Enggak, Pak Tan. Anda bilang begitu aku jadi malu. Kami yang harus berterima kasih ke Dr. Liu. Lagipula, Dr. Liu pergi dari rumah kami juga nggak masalah. Sekarang dia kerja di pusat perawatan ibu bersalin, sangat populer. Pusat perawatan ibu bersalin. Dia nggak bilang ke Anda? Sekarang dia kerja sebagai dokter kesehatan di pusat perawatan ibu bersalin. Setelah selesai dicuci, aku antar ke tempat Anda ya. Di sini nggak boleh dagang, tahu nggak? Saya juga pergi, senang pergi. Bukan bang, aku nggak dagang, cuma ambil baju. Can't. Setelah dicuci aku antar ke tempat Anda ya. Amble, bawa pergi. Di sini nggak boleh pergi sana. Catat nomor platnya, jangan biarkan dia datang lagi. Para klien ini semua datang karena Anda. Mereka tahu pusat perawatan pasca melahirkan, kita punya seorang dokter, kepala yang sangat kompeten. Dan berpengalaman luas. Makanya, semua minta masuk ke grup Anda. Begini, saya pikir kita bisa buka jalur VIP. Hanya klien VIP yang bisa dapat layanan eksklusif dari Anda. Sekaligus mengurangi beban kerja Anda. Client VIP. Harganya juga VIP dong? Yang penting bisa mengurangi jumlah klien. Kamu malah naikin harga sinaknya. Saya tidak setuju, sama sekali tidak setuju. Dengar ya, semua orang di daftar ini. Saya terima. Kamu tanda tangan saja. Dr. Liu, saya khawatir usia Anda sudah tidak muda, kesehatan bisa terganggu. Masa sih? Dengar, semua orang di daftarmu ini masih kalah sama jumlah pasien sehari saya dulu di kantor. Tahu tidak? Baiklah, saya akan minta perwakilan klien menghubungi mereka. Dr. Liu, dedikasi Anda sungguh mengagumkan. Mereka datang karena saya tidak boleh mengecewakan mereka, kan? Anakku pulang. Ibumu senang.
Duduklah. Ada apa sampai senang sekali? Pergi ke kafe? Sudah. Bagaimana hasilnya? Sangat bagus. Ada kemajuan? Kemajuannya sangat besar. Sangat besar. Kamu rasa dia bagaimana? Sangat baik, tipe yang saya suka. Dan kami memutuskan untuk mulai berpacaran. Bagus sekali, nak. Ibumu pergi ke sudut kencan di taman. Berkeliling lama sekali, menyaring dengan hati-hati beberapa kali. Baru memilih gadis ini. Kriteria pribadinya bagus kan? Later belakang keluarga juga bagus, lagi orang sini. Tengah ya. Manfaatkan kesempatan ini, perlakukan dia dengan baik, dengar tidak? Ia tahu. Saya juga dapat info pertama, ayah si gadis. Telepon saya bilang, anaknya memuji kamu. Katanya kamu tinggi, ganteng, berbakat, bisa main gitar dan nyanyi. Serba bisa. Pulang ke rumah. Dia terus mengomel pada ayahnya, kenapa tidak dari dulu? Memperkenalkan pacar yang bisa diandalkan seperti kamu. Kalau saja dia mengenalmu lebih awal. Dia pasti sudah menikah dan punya anak denganmu. Sungguh luar biasa. Lihat dirimu, pasti senang banget kan? Aku ingatkan ya, jangan sampai kamu jumawa. Kamu harus serius dan tulus dalam menjalin hubungan dengan dia. Dengar tidak? Jengga. Lau Huang, kamu juga ngomong dong. Kamu kasih pendapatmu dong. Aku tidak ada yang perlu dikatakan. Huang Mengxiwen. Aku hanya akan mengatakan satu hal. Siapapun yang kamu pilih nanti, pastikan itu orang yang benar-benar kamu sukai. Hidup nanti adalah urusan kalian berdua, bukan aku dan ibumu. Ngapain bilang begitu? Anak kita sudah tahu kok, kan? Iya, aku sudah tahu. Sekarang tinggal urusan Lulu yang belum selesai. Kamu mau ngapain lagi? Maksudku mau ngapain lagi itu gimana? Apa yang kau lakukan biarkan untuk kebaikan mereka? Iya, semua yang kamu lakukan benar, aku yang salah. Kamu harusnya masak sekarang. Kamu saja. Aku masih mau ketemu teman-teman dan tamu asing. Ini cucuku Jerry, sekarang kelas 3 SMA. Nenek Liu, Nenek Song. Nenek Hong, Bibi Mei, apa kabar? Lihatlah panggilan kita yang berantakan, bikin generasi anak-anak jadi bingung. Ayo, salahku juga, setiap hari di rumah. Apa itu Kak Hong? Bibi Mei, aku asal sebut saja, dia jadi bingung. Jerry, sederhana saja, panggil saja Nyonya dalam bahasa Inggris. Sudah cukup. Terima kasih atas pengertiannya. Anak muda ini sangat sopan dan berpendidikan, ya. Di pusat perawatan ibu kami juga ada orang asing. Sangat sopan, mulutnya tidak berhenti mengucapkan terima kasih. Bikin aku malu, Dr. Liu. Bukankah kamu bekerja di rumah sakit swasta? Ya, aku di rumah sakit swasta. Tapi baru-baru ini ada klien kami. Selalu bicara tentang persalinan dan masa nifas. Bikin aku pusing. Dongpa pork, Jerue. Kamu suka makanan ini? Aku sangat suka masakan Tiongkok, ibu sering memasaknya untukku. Makanan sudah lengkap, silakan dinikmati. Terima kasih. Tapi masih banyak makanan yang belum kucoba. Seperti kepala ikan, ceker ayam, usus babi, dan sebagainya. Kalau begitu, hari ini coba ceker ayam ini. Terima kasih, Nek. Tapi aku masih sangat bersemangat untuk mencoba. Beberapa hari ini, aku berencana jalan-jalan ke kota kecil di sekitar Suzhou. Beberapa hari lagi aku akan kembali ke Amerika. Aku berencana menulis sebuah makalah tentang perbedaan budaya Timur dan Barat. Luar biasa sekali, Jirui. Masih SMA sudah menulis makalah. Ini hanya laporan eksplorasi, bukan makalah akademis. Sudah sangat hebat, kamu tahu, Jirui. Anakku Tan Feng, waktu kecil. Sudah kuliah pun belum pernah pergi sendirian. Kamu baru 17 tahun sudah bisa keluar negeri sendirian. Murid-murid di Cina tekanan hidupnya besar. Aku guru, aku tahu. Anak SMA, waktu tidur saja hampir tidak ada. Mana ada waktu untuk jalan-jalan? Lagi pula keluar juga tidak aman. Sendirian bawa tas jalan-jalan, kalau terjadi apa-apa, orang tua. Kakak Xiao Hong. Bibi Mei, leher aku. Tidak apa-apa, ayo, pilih yang kamu suka.
Baik. Mari kita sambat jeroe, selamat datang. Tuan ini. Maaf, kami belum mulai beroperasi. Anda pasti Meneer Mei? Guru Song sering menyebut Anda. Kalau dihitung, aku dan Xiao Song sudah lama kenal. Ini pertama kalinya bertemu dengan Anda. Lina juga sering menyebut kafe ini padaku. Ini pertama kalinya ke sini. Tempat Anda ini cukup berkelas. Kalau begitu sering-seringlah datang. Aku dan Xiao Song teman baik. Lina di rumah juga sering menyebut Anda. Bilang Anda orang yang sangat hebat. Bicaranya enak didengar, masuk akal. Jadi aku pikir, Tuan Bao, jangan sungkan, katakan saja apa yang ingin dikatakan. Lina dulu guru SMA, terbiasa sibuk. Setelah pensiun di rumah juga tidak bisa diam. Belanja online, pelihara anjing. Pasti kalian sudah tahu kan? Ya, kami tahu, Guru Song mentalnya bagus. Semangatnya tinggi, apa saja dikerjakan dengan antusias. Sebenarnya kami agak iri padanya. Sama sekali tidak seperti orang tua, masih seperti anak kecil. Nah, sifat kekanak-kanakan inilah yang membuat rumah kami berantakan setiap hari. Aku lihat dia terlalu berlebihan. Jadi ingin mencarikan hobi yang tenang untuknya. Membeli such as set Solomon. Pasti Anda sudah tahu kan? Tahu, Guru Song menyulam dengan sangat serius. Sering melaporkan progres ke kami. Iya, sekarang dia tiap hari nempel di alat bordir itu. Matanya sampai berkunang-kunang, harus istirahat juga nggak mau. Waktunya makan, cuma sesuap dua suap, langsung sibuk lagi. Bikin aku khawatir banget, niat baik malah jadi masalah. Tante Mei, Lina paling nurut sama kamu. Kamu nasehatin dia, udah nggak usah bordir lagi. Bukan aku nggak mau bantu. Karakter Xiao Song ini, bukan cuma dengan omongan dia bakal nurut, lagi pula. Katanya lukisan ini bisa laku 200.000, dengan target segitu. Dia pasti nggak bakal berhenti. Aku tahu. Aku khawatir, lukisan selesai. Lina malah harus dirawat di rumah sakit. Ini lebih baik diarahkan daripada dilarang, gini aja. Kita bantu Bu Song bersama-sama. Bisa ngobrol bareng biar nggak bosan. Karakter Bu Song Ken. Kita hadapi dulu masa-masa ini, siapa tahu nanti. Dia malah tertarik sama hal lain. Sepertinya hanya ini solusinya. Tante Mei, maaf ya. Aku nggak nyangka akhirnya, kalian juga terbawa. Nggak apa-apa, buat kamu mungkin merepotkan. Tapi buat kami ini menyenangkan. Wah bagus banget Tante Mei, makasih ya. Adik. Jangan lupa sering-sering kontak nenek. Tenang aja Nek, Aku cuma mau ke kota kecil dekat Hangzhou. jalan-jalan sebentar. Nggak khawatir. Nenek antar pakai mobil ya. Nggak usah Nek. Jalan kaki baru bisa mencium aroma Jiangnan. Bener juga. Nikmatin perjalananmu ya. Di sana ada kenangan masa muda nenek.
Sekarang ada jejakmu juga. Ini takdir. Nenek doakan liburanmu menyenangkan. Makasih, Nek. Hemoglobin. Tekanan darah juga bagus. Hasil lab darah normal. Otot panggul juga pulih dengan baik. Pulang nanti tetap lanjut olahraga. Selain itu, makanan juga harus tetap ringan, kurangin minyak. Oke, nggak ada masalah. Terima kasih. Dokter kepala. Ini tamu yang keberapa? Pagi ini total ada 26. Ini yang ke-12, siang nanti masih ada 20 lebih. Bagaimana kondisinya? Kondisinya? Sangat bagus. Sepanjang pagi ini, bahkan ke toilet pun tidak pergi. Baru saja bilang ke saya. Bisa mengorbankan waktu istirahat siang untuk memeriksa lebih banyak pasien. Semangat kerja Dr. Liu yang seperti ini. Sanggup hadik kita kantau. Tapi lihat sekarang, ruang bayi, restoran, dan kolam renang. Semua harus lembur. Lagi pula tempat kita terbatas. Tiba-tiba jumlah tamu melonjak, saya khawatir kita tidak sanggup. Benar Direktur, Anda benar. Lihat saja perawat-perawat ini. Dari pagi sampai sekarang, pantat belum pernah menyentuh kursi. Sungguh tidak tahan lagi. Kalian datang, silakan masuk. Guru Song. Guru Song. Guru Song. Kenapa kalian datang? Pekerjaan seberat ini tidak bisa dibebankan pada satu orang saja. Benar, legenda Yugenge memindahkan gunung pun dibantu seluruh keluarganya. 4 orang pasti lebih kuat dari 1. Kami akan membantumu. Sahabat-sahabatku, aku sungguh hampir tidak sanggup sendirian. Lihat kamu, teman-teman datang membantu, kenapa menangis? Aku menangis bahagia. Sudah. Desa Kisia, sebuah desa kecil di Jiangnan, Tiongkok. Orang-orang di sini sangat sederhana dan ramah. Udara di sini juga sangat segar. Hijau di mana-mana, pekat seperti tidak bisa diuraikan. Klien bulan ini sudah jenuh. Tambah banyak orang di internet sedang mengantri untuk membuat janji. Jika terus seperti ini, Fusat kita akan sentra tidak senggap menengah. Dr. Liu rela lembur tanpa bayaran tambahan. Tapi yang lain juga harus ikut lembur. Menurut kontrak kerja, kita harus membayar biaya lembur yang besar. Begini saja. Kita buka jalur VIP, bedakan harganya. Dengan begitu klien akan teralihkan secara alami. Baik, saya akan segera mengurusnya. Apakah kita perlu bicara dengan Dr. Liu? Chen Can. Hal ini jangan sampai dia tahu. Huang Mingxian. Ini sudah gelas keempat yang kamu pecahkan hari ini. Aku akan ganti sesuai harga. Kalau berani pekakan satu lagi, kamu tidak mau masak cave lagi. Baik-baik. Sudah, kamu antar kopi, aku yang bersihkan di sini. Hati-hati jangan sampai tertusuk. Sakita, Kopomo. Terima kasih. Kalau aku, Jada. lihat kerjaan yang banyak.
Asalkan kita bersatu padu. Bukan masalah. Iya, setiap hari aku sendirian. Menyulam sampai sekarang. Badan pegal-pegal. Hari ini sama sekali tidak merasa lelah. Aku juga tidak merasa lelah. Aku bahkan menemukan kembali perasaan saat menjahit sepatu tali di kelompok kesenian dulu. Inilah yang disebut bersatu kita teguh. Ayo. Lihat. Kita berdua mengurus kafe ini sangat harmonis. Aku masih merasa kamu menipu Tante Zhao tidak baik. Ya, secara prinsip memang tidak benar. Tapi ini kebohongan yang baik. Dan aku sudah merencanakan dengan Xiao Su. Nanti kita akan bilang kita putus. Dia tidak bisa melarang kita putuskan? Berapa ya? Kira-kira, orang ini sekarang sudah sekitar 60 tahun. Hanya dari foto, sulit dikenali. Aku hanya punya satu fotonya. Barusan aku cek, pendaftaran kakak di desa Kisia. Tidak ada yang namanya Zhang Zihua. Mungkin juga sudah ganti nama. Kamu bilang dia mantan pelajar. Pasti punya tingkat pendidikan tertentu. Bagaimana kalau kamu tanya di SD pusat desa? Baik. Ini peta desa kami versi terbaru. Biar gampang cari jalan. Terima kasih, Kak Kepala Desa. Sama-sama, selamat datang di desa Kisia. Kalian masih menyulam? Tidak apa-apa, tidak lelah sama sekali. Kami sudah sepakat. Tentukan target kerja, tidak akan mundur sebelum selesai. Aku ke toilet dulu. Sebentar lagi balik. Aileen, kamu kenapa? Ada APA? Pusing. Aku ambilkan minuman manis. Tidak usah. Duduk sebentar saja, aku sudah baikan. Kalau gitu, hari ini sampai sini saja. Aku jadi malu, membuat kalian repot. Iya, perang panjang ini tidak tergantung pada waktu sebentar. Kalau begitu, kami istirahat dulu, besok lanjut lagi. Sahabatku, terima kasih banyak. Makanya ada yang bilang, sahabat lebih baik daripada suami. Kalian lebih bisa diandalkan daripada Laobao. Bukan. Kenapa aku selalu jadi kambing hitam? Apakah namanya sendiri Zhang Zihua? Iya, sudah 60 lebih. Guru di sekolah kami, yang paling tua pun baru 56 tahun. Yang sudah pensiun. Juga tidak ada yang namanya Zhang Zihua. Tapi ada satu orang, dulu pernah jadi anggota pemuda terpelajar. Beberapa tahun lalu pindah ke kota, tinggal bersama anak-anaknya. Kamu bisa telepon dia tanya. Aku tulis nomornya untukmu. Ini nomor Pak Li. Kalau dia tidak kenal Zhang Zihua, mungkin memang tidak bisa ditemukan. Anda sudah kembali. Huang Mingxuan sudah pergi. Bagaimana Anda tahu dia datang? Urusan kalian, mana bisa sembunyi dariku? Aku tidak bermaksud apa-apa, hanya menjengkelkan, jangan di tempatku ini. Sampai ketahuan Tante Zhao, Tante Mei. Aku dan Huang Mingxian tidak ada apa-apa. Aku tidak akan pernah melupakan Dahai. Seumur hidupku, aku tidak akan mencintai lagi. Bodoh sekali kamu, pelayan. Sudah selesai dicek, tapi seorang kakek bernama Li bilang, "Ya, orang belajar bernama Zhang Zihua, bekerja sebagai petugas meteorologi di sini. Kalau di sini tidak ada, bagaimana? Cepat pergi, cari di tempat lain. Tolong tanyakan lagi untukku. Orang ini sangat penting untuk nenekku. Kalau aku tidak menemukannya, tidak bisa juga aku menciptakan orang untukmu. Coba tanya orang lain. Jangan ganggu aku bekerja di sini." Terima kasih, kakek. Kilyarla. Terima kasih, kepala stasiun. Aku benar-benar tidak mengerti kamu.
Bersembunyi untuk APA. Sore tadi, Lauli meneleponku. Bilang cucu Aileen mau mencariku. Begitu dengar, langsung tahu pasti Aileen yang menyuruhnya. Sudah berlalu bertahun-tahun. Perlukah lagi membuka? Map arsip masa lalu? Sepertinya, isi map arsipmu ini sangat kaya ya. Kekayaan harus dibayar mahal. Kamu yakin di stasiun meteorologi? Aku yakin. Aku menghubungi seorang kakek. Katanya Zhang Zihua karena sesuai bidangnya. Pergi ke stasiun meteorologi jadi petugas informasi. Nenekku juga bilang. Dia mahasiswa jurusan fisika atmosfer. Aku rasa seharusnya tidak salah. Stasiun meteorologi adalah unit langsung di bawah Biro Meteorologi Provinsi. Aku tidak punya informasi personel mereka di sini. Tapi aku tahu lokasi titik pengumpulan data cuaca. Di desa kami hanya ada satu tempat itu. Kalau kakek Zhang ini petugas meteorologi, dia pasti akan pergi ke sana. Oh iya, aku ingat. Ada satu orang di desa kami yang bekerja di sana, Marga Zhang. Sepertinya namanya bukan Zhang Zihua. Kalau begitu aku akan cari dia dulu di titik pengumpulan data cuaca. Anak muda sekeras kepala seperti kamu memang langka. Nenekmu pasti sangat tersentuh kalau tahu kamu melakukan ini untuknya. Terima kasih. Lina, aku sudah hitung. Kalian berlima, dengan satu tusukan 5 detik. Menyulam gambar ini, tanpa makan minum tidur, butuh waktu. 98 hari 5 jam, 45 menit, 38 detik. Aku tahu, kamu tidak perlu hitung. Aku tahu gambar ini. Sulit sekali menyulamnya. Hari ini Aileen pingsan, aku benar-benar sangat malu. Iya kan, lihat kamu sampai lelah seperti ini. Lagi pula menarik teman-teman masuk, tidak baik kan? Makanya, aku buat keputusan. Memutuskan apa? Aku putuskan, mulai sekarang menerapkan sistem kerja 8 jam. Libur 2 hari seminggu, libur pada hari libur nasional. Taat ketat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hari ini sepanjang jalan, aku mengunjungi kakak kepala desa, kakek kepala sekolah, dan paman stasiun meteorologi. Melihat pemerintah desa, SD, dan stasiun cuaca di Tiongkok. Sekarang, menginap di sebuah hotel kecil, yang sangat bersih dan nyaman. Orang-orang di sini juga sangat baik hati. Mereka membantu aku dengan segala cara. Aku benar-benar tersentuh. Jadi aku harap, besok bisa dengan lancar menemukan kakek Zhang Zihua. Aku harus bantu nenek, menebus penyesalannya dulu. Xiao Shui, aku akan pergi ke tempat Guru Song. Baru pulang setelah jam 4 sore, siang hari kamu yang susah-susah dulu. Malamnya kamu istirahat, aku yang jaga, tidak apa-apa. Aku sendiri bisa mengurus, kamu sibuk saja, jangan diperdebatkan. Kamu bukan mesin, harus istirahat ya istirahat. Harus main ya main, aku pergi dulu, sampai jumpa Tante Mei. Kiyarla. Tante Mei. Bodoh amat kamu, sembunyi di sini ngapain? Cepat masuk. Oak. Adik. Hari ini nenek pergi ke rumah nenek Song untuk membantu. Aku tinggalkan kamu sendirian di rumah. Kamu harus baik-baik di rumah ya. Nanti malam nenek pulang, aku bawakan makanan enak. Lihat. Nonton TV. Adik. Dengar tidak?
Nenek bawakan makanan enak saat pulang. Baik. Sampai jumpa. Lao Huang, Wang Mingshan sebentar lagi benggan. kamu awasi dia makan salad sayur, kalau tidak habis. Blender jadi jus sayur, siang tuang ke sup biar dia minum. Saat kamu pergi ke pasar pagi, dia sudah keluar, tidak di rumah. Matahari terbit dari barat nih. Aku tahu, dia dengan Xiao Su. Pergi minum teh pagi, aku bilang apa? Ini kekuatan cinta. Bagus sekali, Lao Huang. Saat kamu panaskan sup siang nanti, tuang jus sayur terakhir. Kalau tidak nutrisinya rusak semua. Yu Hong, kamu siang tidak pulang? Lupa kasih tahu, mulai hari ini. Setiap hari ke rumah Guru Song, jam 9 pagi sampai 5 sore. Kami 5 sahabat, bekerja sama. Mengerjakan sesuatu besar, sekarang tidak bisa kasih tahu. Selesai nanti kamu tahu. Akhirnya aku sampai di puncak gunung ini. Menemukan titik pengumpulan ini. Petugas cuaca tingkat desa di Cina. Masih bekerja dengan cara yang sulit seperti ini. Sulit dibayangkan, kakek sang ini. Harus pergi di subuh dan malam hari. Dan di banyak cuaca bersalju dan berangin. Jalan sejauh ini di gunung. Aku yakin dia orang baik, orang yang baik hati. Selamat datang sahabat, ke bengkel Solam Guru Song. Ya ampun sangat berkesan, hari ini aku pasti selesaikan tugas lebih. Tidak perlu tegang, sulap itu. Yang penting suasana hati. Betul, hati tenang, tangan jadi luas. Lalu hasil sulamannya jadi cantik. Waktu mulai sulam tinggal 5 detik, 5. Malay. Kakek Zhang Zerhua. Akhirnya aku menemukanmu. Anak muda. Kok kamu bisa sampai di sini? Oh, kakak kepala desa bilang, kamu pasti akan datang ke sini.
Jadi sejak subuh aku sudah di sini, menunggumu. Aku bukan Zhang Zerhua. Kamu salah orang. Tidak mungkin, pasti tidak salah. Aku benar-benar bukan. Nah. Apa kamu kenal seseorang bernama Aileen? Dia nenekku. Oh iya. Aku juga punya fotomu di sini. Kamu salah, itu bukan aku. Cepat pulang saja, angin gunung di sini sangat kencang. Kamu adalah mahasiswa jurusan Fisika Atmosfer di Universitas Nanjing. Tahun 73, datang ke desa Kisia. Di album foto nenekku. Selalu menyimpan fotomu. Aku yakin kamu pasti orang yang sangat-sangat penting bagi nenekku. Kenapa kamu menghindar? Sudah selesai? Pulang saja, aku masih sibuk bekerja. Aku bukan orang itu. Kenapa kamu memaksaku untuk mengaku? Kemarin, aku melihat gambar ini dengan teliti di internet, baru sadar. Dulu kita pergi ke museum, melihat lukisan King Ming Shanghe. Hanya sekilas saja. Banyak detailnya. Tidak mengerti sama sekali keterampilan leluhur kita. Sungguh luar biasa. Waktu di Italia, melihat pameran lukisan Da Vinci. Aku lihat banyak orang membawa kaca pembesar untuk melihat. Mereka benar-benar teliti, melihat goresan lukisan para pelukis. Itu baru namanya menghargai seni. Jangan dibahas lagi, Aileen. Suatu kali aku melihat lukisan pegunungan Fuchun. Aku juga bawa kaca pembesar. Mengantri sampai 2 jam, tapi hasilnya? Di depan lukisan. Hanya melihat 3 detik, langsung didorong orang lain. Ya memang begitu. Kalau begitu, lain kali kita pergi jalan-jalan ke Eropa bersama. Kita masing-masing bawa 1 kaca pembesar. Di Museum Louvre Prancis, kita tinggal 3 hari 3 malam. Lihat sampai puas. Benar, setelah sulaman kita terjual 200.000. Kita buat grup, pergi jalan-jalan ke Eropa. Bagus sekali. Aku daftar. Aku jadi pemandu wisata, aku jadi penerjemah. Dr. Liu jadi dokter tim. Kalau begitu aku ikut kalian. Makan minum gratis. Waktu berlalu terlalu cepat, sudah jam 12. Kita harus makan siang. Aku lihat dulu sup yang aku masak bagaimana. Sungguh menyenangkan, kita seperti teman sekamar.
Kalau kita bisa terus hidup seperti ini selamanya. Betapa indahnya itu. Ya, ini jauh lebih baik daripada aku cuma cuci-cuci di rumah. Beda banget, aku harus telepon Lau Huang di rumah. Tanya dia jus sayur udah dibuat belum. Soal diet Mama Yang, kamu harus menyesuaikan, kurangi kuahnya setengah setiap hari. Lalu Mama XIN. Tambah satu sesi latihan kaki setiap hari. Oh iya, bilang ke Mama Dingdang. Gak boleh main HP lagi, penglihatannya turun drastis. Terus Angela, kamu harus bilang, vitamin itu gak boleh sembarangan ditambah sendiri, Dr. Liu. Suami Angela bilang, vitamin itu diresepkan dokter dari Amerika. Baguslah, suruh dia periksa ke dokter Amerika saja. Ngapain cari aku? Oke, aku akan bilang sekarang. Sebelum ceramahku selesai, kamu pastikan semua ini sudah diatur. Berapa klien siang ini? Siang ini? 6. Lo? Kemarin bilang ada 19. Begini, bagian customer service. Sudah menyesuaikan jadwalnya, jadi area tunggu gak terlalu padat. Oh, ya udah, kamu atur saja jadwalnya. Nanti kirim ke aku.